Saudara, untuk membahas lebih lanjut mengenai asal-muasal sianida dalam tubuh Wayan Mirna Salihin telah hadir di studio Dokter Forensik Fakultas Kedokteran Yarsi dan juga yang bernama Dokter Ferial Basbet dan juga tersambung via telepon ahli toksikologi Imade Gelgel langsung dari Bali. Kita tanya ke Ibu Ferial Basbet. Saya sapa dulu Pak Gelgel, sudah bersama kami di Kompas TV, Pak. Iya, selamat malam. Saya Dr. Gelgel Wirata, apoteker. Iya, saya sebentar ke Ibu Ferial Basbet. Saya izin Pak Gelgel. Ibu, apa yang Ibu temukan bahwa Ibu menyaksikan, Ibu meragukan bahwa Wayan Mirna Salihin tewas karena sianida? Yang saya ragu ya kalau dia meninggal karena sianida, karena memang satu itu tidak ditemukan sianida dalam darah. Nah, kemudian memang istilahnya biomarkernya metabolit sianidanya itu seperti tiosianat juga tidak diperiksa. Turunan dari sianida lah. Ya, turunan sianida. Kan ditemukan Bu pada saat melakukan forensik, pada saat melakukan otopsi parsial, otopsi sebagian, ditemukan di lambungnya sebanyak 0,2 mg sianida. Ya, nah 0,2 mg itu harus diingat bahwa mayat juga menghasilkan sianida. Seperti itu. Mayat menghasilkan sianida. Dan 0,2 itu bisa dihasilkan oleh mayat secara alami? Secara alami, seperti itu. Dan jadi, itu memang bedanya bahwa dia diracun dengan sianida atau mayat menghasilkan sianida. Sianida yang dihasilkan oleh mayat adalah dosisnya kecil sekali. Saya bacakan Bu, ini dari Komisaris Besar Nur Samran, ahli toksikologi dari Lafor Polri. Untuk itu kami harus tahu isi dalam sedotan berapa banyak. Jadi ada satu kali sedot itu 20 ml itu mengandung sekitar 15 gram per liter. 15 gram Bu berarti ya, bukan miligram. 15 gram per liter dalam 20 ml. Intinya setelah dilakukan perhitungan, maka banyaknya sianida yang dimasukkan oleh pembunuh Mirna berjumlah 5 gram. Luar biasa. Kalau lethal dose atau dosis yang bisa mematikan orang karena minum sianida adalah 170 mg ya Bu ya? Ya. Ini 5.000 mg sianida yang masuk ke tubuh Mirna. Apakah itu kemudian tidak bisa dibuktikan bahwa yang masuk ke dalam tubuh Mirna sebanyak 5.000 mg atau 5 gram itu? Nah, untuk pembuktian itu ya harusnya, jadi seperti yang saya katakan bahwa orang meninggal di tempat yang tidak seharusnya dia meninggal, itu dianggap mati tidak wajar. Mati di hotel, mati di kafe, mati di pesawat. Seperti itu harus dianggap tidak wajar. Kemudian harus dinyatakan, diinvestigasi sampai dinyatakan bahwa ini tidak wajar dan kemudian diotopsi. Yang jadi pertanyaan, kenapa kopi lari ke puslapfor sementara mayat tidak langsung lari ke rumah sakit yang punya center forensik? Seperti itu. Tapi dia harus muter-muter kemana-mana, baru setelah 3 hari kemudian baru diambil. Dan yang diragukan oleh Ibu karena hanya ditemukan 0,2 mg di lambung. Dan itu kemudian bisa terjadi secara alami dan tidak mematikan sesungguhnya. Tidak mematikan, dan make sure bahwa itu adalah sisa-sisa itu dari mana. Bahwa mayat juga menghasilkan sianida dan kemudian apel juga menghasilkan sianida. Orang makan apel pun menghasilkan sianida? Iya, karena memang itu lama ya dia di lambung ya. Berapa lama sih pencernaannya seperti itu? Saya tanyakan ke Pak Made Gelgel, ahli toksikologi yang juga kemarin bersidang. Pak Made Gelgel, betul 0,2 mg yang ada di lambung itu tidak bisa disimpulkan bahwa itulah penyebab matinya Mirna? Bukan. Kemarin sudah jelas yang saya jelaskan, kalau yang masuk itu jauh dari 0,2, itu yang tersisa 0,2 setelah 5 hari mayat baru dianalisis isi lambung dan spesimen lainnya. Jadi kita jangan berbicara 0,2 seolah-olah 0,2 itu yang baru masuk. 0,2 yang kemudian diperiksa itu Bapak kemudian bisa menyimpulkan bahwa sebelumnya ada yang lebih besar lagi yang dikonsumsi oleh Mirna? Ada yang lebih besar, 0,2 itu adalah yang tersisa. Dari mana kemudian bisa dielaborasi bahwa ada yang lebih besar lagi yang diminum oleh Mirna? Semua itu sudah saya jelaskan pada saat sidang, jadi bisa dilihat dari presentasi saya pada saat sidang. Mungkin Dr. Babes juga menonton itu semua. Jadi
Dokter Bapes harus melihat dengan komprehensif semua itu. Ya, bisa dijelaskan singkat saja Pak, apa yang menjadi kesimpulan sehingga ada kesimpulan bahwa ada sianida yang diminum dalam jumlah besar dan kemudian ditemukan hanya 0,2 mg di lambung. Saya berasumsi dengan penetralan asam lambung yang terjadi di dalam lambung, yaitu sekitar dibutuhkan untuk menetralkan pada pH tersebut minimal 183 mg. Ya, Pak Gegel? Iya, 183 mg pada reaksi penetralan. Oke, tapi kemudian karena kemudian diserap oleh darah sehingga sisanya hanya 0,2. Betul. Bu Basbet? Begini ya, jadi saya mungkin lebih setuju apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Budiawan, bahwa untuk toksikologi, pemeriksaan toksikologi itu tidak cukup dari asam lambung saja. Nah, jadi bisa di-compare dengan berapa yang ada di darah dan berapa yang ada di urin. Ada 183 mg tadi yang disebutkan. Bukan seperti itu. Mungkin saya tidak kompeten kalau untuk menyanggah-nyanggah soal toksikologi. Tapi seperti yang dokter forensik biasa lakukan, biasanya yang diambil kalau nggak darah, urin, itu udah satu paket gitu loh. Darah, urin, isi lambung. Kemudian dikirim ke... Jadi Ibu mengatakan bahwa secara forensik dan secara toksikologi ini berbeda. Kalau toksikologi bisa menghitung berapa sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna, tapi kalau dalam sisi forensik itu harus diperiksa betul setiap organ tubuh yang mengandung itu. Kalau seandainya lambungnya kemudian hanya ditemukan 0,2, maka harus dicek yang bagian yang lain. Iya, di-compare. Bagian darahnya berapa di darah, berapa di isi lambung, dan berapa di urin, seperti itu. Kalau memang tidak ditemukan sianida, kita akan mencari metabolit-metabolitnya, turun-turunannya.